Qalal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana wa yakum ulumahu wa nasallallahu min barakatihi. Bab akhlaqu sholawatullahi alaihi fil ta'am. Bab bayanu jumlatil ukhra min adabihi wa akhlaqihi. Kita masih mengkaji tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biar kita makin mengenal seperti apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita makin cinta dan sayang pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin cintanya kita pada Rasul, maka kita akan yakin bahwasanya apa yang keluar dari perkataannya, perbuatannya itu adalah bagian dari perintah Allah. Saya bacakan takbirnya. Mimma ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ma daraba bi yadihi ahadan qattun illa ayyadriba biha fi sabilillah ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kekuatannya, menggunakan tangannya untuk memukul memerintah, kecuali perintah itu ketika dalam rangka mendorong agar orang berjuang di jalan Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang ditekankan adalah pentingnya niat untuk selalu berada di jalan Allah fisabilillahi ta'ala. Jadi perintahnya, bahkan kalau perlu memukul, ya memukul itu karena untuk menjalankan perintah Allah. Bahkan wa man taqama min syai'in sun'un ilaihi qattun illa an tantahika hurmatullah. Dan beliau tidak murka kecuali ketika ajaran-ajaran Allah itu dilanggar. Rasul akan murka ketika melihat umatnya melanggar ajaran Allah. Ini potongan hadis tapi sering diselewengkan terjemahannya. Antantahika hurmatullah itu sering diterjemahkan oleh orang yang menerjemahkan sesuai kepentingannya dengan bahasa melecehkan atau menghina agama Allah. Ini potongan hadis sebenarnya. Illa antantahika hurmatullah. Itu pernah beredar WhatsApp, isinya perkataan Syekh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Tahtawi. Itu Pak kutipan ini juga untuk mendorong bahwasanya setiap ajaran Allah yang ketika itu diremehkan oleh orang lalu masuk ke dalam terjemahan dihina atau penistaan ajaran agama. Itu akan ada pakai potongan, ada kata-kata Arab antantahika hurmatullah. Ini namanya pemelintiran bahasa yang harusnya adalah ya wa man taqama min syai'in sun'an ilaihi qatun illa antantahika hurmatullah. Tidaklah Rasulullah murka ya terhadap perbuatan seseorang kecuali ketika perbuatan itu melanggar ajaran Allah atau tidak dilaksanakan ajaran, tapi kemudian diterjemahkan sebagai penghinaan atau pelecehan agama. Ini kan jauh sekali. Murkanya Allah itu, murkanya Rasulullah bukan dengan aktivitas pelecehan agama, tapi karena ajaran agama dilanggar. Jadi sebenarnya kalau misalkan mohon maaf nih, kalau yang Ahok mengatakan
bahwasanya ayat terjemahan dari apa ayatnya? Aku agak lupa. Apa ayatnya gimana? Yang di kasus anu tuh Pulau Seribu tuh. Pemimpin. Apa janganlah kalian mengangkat pemimpin dari non muslim. Nah, lalu ada kata-kata bahwasanya kira-kira ayat ini sering dipakai oleh tokoh agama untuk mendorong kepada memilih calon tertentu. Lalu karena ekspresinya yang bersangkutan itu dianggap merugikan pilihan politik tertentu, lalu kemudian ayat apa yang dikeluarkan dari mulut beliau dianggap sebagai penistaan. Ini namanya melampaui teks hadis Rasulullah. Wong maksudnya hadis itu adalah antantahika hormat Allah, itu adalah pelanggaran, melanggar ajaran Allah. Ini dianggap menista. Nah, jadi nama itu melampaui ketentuan teks. Teks itu murkanya Rasulullah jika ajaran Allah dilanggar. Lalu kemudian diterjemahkan sebagai penistaan. Nah, itu namanya aktivitas melampaui teks. Makanya itu dianggap sebagai sebuah penafsiran yang melampaui batasnya. Nah, Rasulullah murka kalau ajarannya dilanggar. Wa ma khayyara baina amrani qattun illa ikhtiyara aisarahuma. Dan dia tidak memilih di dua hal permasalahan kecuali salah satu permasalahan itu memiliki bobot yang lebih mudah. Selalu Rasulullah mengajarkan kalau ada dua persoalan, pilihlah masalah yang lebih mudah. Selalu ringan kalau dalam beragama, makanya kemudian disebutkan beragama itu mudah. Kalau kemudian ada orang mengajarkan cara beragama kok susah, sulit, maka itu diragukan, dipertanyakan keberagamanya. Karena Rasul selalu mengajarkan cara beragama yang mudah. Wa ma khayyara baina amrani qaddun illa ikhtiyara aisarahuma illa ayyakuna fi itsmun aw qati'atur rahim, kecuali di dalamnya ada kandungan dosa atau aktivitas yang bisa memotong tali kekeluargaan. Fayakuna ab'adun nas min dzalik, maka dia akan menjadi orang yang paling membenci perbuatan itu. Wa ma yakana yati ahadun khurrun aw abdun aw amatun illa qama ma'ahu fi hajatihi. Kalau ada orang yang mendatanginya, baik yang merdeka maupun budak perempuan, beliau setia menemani tanpa membedakan siapa yang diajak bicaranya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi tidak membeda-bedakan siapa yang tetap diberikan fasilitas, dilayani, dan sehingga kemudian orang yang ngomong dengan beliau tetap merasa asyik, padahal beliau adalah seorang presiden, seorang khalifah, seorang nabi, tapi beliau hidupnya begitu sederhana dan enak diajak bicara. Beliau tidak pernah marah. Banyak cerita tentang bagaimana Rasul, meskipun di hadis ini disebutkan dan tidaklah murka, tapi Rasul tidak pernah murka. Jadi marahnya itu baru terlihat dari raut mukanya. Ada sebuah cerita Sayyidina Umar bin Khattab itu membawa suhuf, lembaran kitab Taurat. Karena Taurat berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu dia membaca. Tapi dalam hadis itu tidak diceritakan apa isi kitab Taurat itu. Lalu kemudian Abu Bakar melihat raut muka Rasulullah itu
memirah, nahan marah, tapi tidak sampai dikeluarkan secara verbal, diomongkan, nggak sampai diomongkan. Lalu kemudian Abu Bakar ninggol Umar, tidakkah Rasulullah itu sedang marah, kurang berkenan, marahnya diempet, jangan sampai keluar, sampai kemudian mukanya merah. Lalu Rasul mengatakan dengan hadis yang cukup populer itu, seandainya Nabi Musa masih hidup di zamanku, maka Nabi Musa pun akan memarahi umatnya jika melanggar perintahnya, dan aku juga akan marah jika ada umat yang melanggar ajaran. Ini untuk mengatakan bahwasanya ajaran di Taurat itu tidak jauh berbeda dengan ajaran yang bawa oleh Rasulullah. Maka ada juga yang di hadis lain itu begini, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ausini, beri pesanlah padaku. Lalu Rasulullah bersabda, la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, jangan sampai marah sampai 3 kali. Kalau yang lainnya itu sampai nyebut la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kalau hadis yang lain disebutkan Rasul mengatakan jangan kalian marah, dan itu diulang berkali-kali. Nah, rupanya marah itu menjadi sesuatu penyakit. Ketika orang itu marah, logika tidak berjalan, maka otak sehatnya tertutupi. Maka sebenarnya kalau kita marah, maka Rasul kalau kemudian di dalam hadis lain disebutkan, atau bahkan ulama-ulama juga mengajarkan bagaimana ketika kita marah, lalu ada keputusan yang mau diambil, itu tahan dulu. Bahkan ada yang mengatakan, apalagi ketika berkaitan dengan nasib orang lain, harus ditahan dulu. Tahan dulu, bahkan disuruh berwudu dulu. Biar apa? Biar kembali normal. Sebab ketika misalkan kita marah sama istri, sama pasangan kita, lalu marahnya langsung, misalkan, udah sana, kamu pulang saja, atau saya ceraikan kamu, itu walaupun marah jatuh talak 1. Walaupun marah, udah kamu pulang saja. Itu kalau diniatkan cerai jatuh talak 1. Padahal sedang marah. Biasanya marah itu dianggap tidak rasional. Tapi dalam konteks perceraian, misalkan 1 kali diucapkan, udah aku ceraikan kamu, itu langsung jatuh talak. Kalau sampai 3 kali masih misalkan berantem dengan pasangan, kata cerai, saya ceraikan kamu, kedua jatuh talak kedua. Masih cerewet lagi, berantem, ngomong lagi, saya ceraikan kamu, jatuh talak 3. Walaupun dalam kondisi marah, ketika itu terucap dalam konteks perceraian, itu tetap jatuh talak. Kalau sudah 3 kali, sudah nggak boleh rujuk lagi. Itu yang disebut dengan talak bain. Nggak boleh balik lagi. Hati-hati ketika marah itu. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, la taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai 3 kali. Karena diingatkan, sekali murka, sekali marah, otaknya tertutupi. Maka logika nggak akan bisa dipakai. Tapi kalau misalkan dalam sumpah, marah dalam sumpah, itu nggak berlaku. Jadi kalau dalam perceraian berlaku, tapi kalau misalkan dalam sumpah tidak boleh. Demi Allah, meskipun sumpahnya salah, tidak dianggap sebagai melanggar sumpah kalau dalam kondisi marah. Qala Anasun radhiyallahu anhu walladzi ba'atsahu bil haqq ma qala li fi syai'in qattun karahu
lima fa'al tuh wala la manna nisa'uhu illa qal da'uhu innama kana hadza bi kitabin wa qadar. Ini cerita tentang Anas. Sahabat Anas bin Malik dia bercerita bagaimana beliau mengikuti Rasulullah SAW ketika dalam hal sesuatu dia yang tidak menyukainya maka dia tidak akan mengerjakannya. Begitu juga dia tidak akan pernah mencela, mencaci maki istrinya, kecuali kalau misalkan dia akan mengatakan da'uhu innama kana hadza bi kitabin wa qadar. Woles saja, biarkan saja, kecuali ini sudah tercatat dalam kitab atau bagian dari takdir Allah. Wa kana min khuluqi ayyab da'a man lakih bisalam. Ini tradisi baca salam, selalu mendoakan orang lain dengan kedamaian. Sebenarnya definisi salam itu adalah mendoakan orang lain untuk selamat. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu mendoakan orang lain tetap sejahtera dan selamat. Ya kalau bahasa orang Indonesia kan selamat pagi, selamat pagi. Nah, cuman objeknya selamatnya, selamat paginya. Padahal seharusnya ketika bertemu dengan orang itu mendoakan orangnya, ya, mendoakan orangnya. Maka redaksi yang paling keren ya assalamualaikum. Wa man qawamahu li hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsharif. Orang yang menghadapinya, orang yang berhadapan dengan dia lihajatin karena ada sebuah keperluan, sabarahu, beliau menangani dengan sabar sampai dia mundur. Wa kana idza laqa ahadan min ashabihi batahu bil musafahah. Ketika ketemu orang, beliau berjabat tangan. Nah, berjabat tangan. Ini yang disebutkan barang siapa orang yang menjabat tangannya, tangan saudara muslim yang lain, maka selama tangan itu belum terlepas, maka dosa itu mengalir keluar dari ujung jari-jarinya. Kan ya, ada hadis begitu ya. Jadi salaman itu menjadi penting karena itu menjadi media untuk mengeluarkan dosa-dosa dari ujung jari-jarinya. Nah, ketemu dengan orang, ketemu dengan sahabatnya, salaman. Wa kana la yaqumu wa la yajlis illa ala dzikrillah. Hidupnya, berdirinya, duduknya senantiasa berzikir. Kita ingat ada sebuah hadis ya. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah au alimun au wa mutalimun. Dunia dan segala isinya itu posisinya berada dalam laknat Allah. Itu menurut hadis. Apa itu arti mal'unah? Ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Ad-dunya mal'unatun, dunia dan isinya itu dalam kondisi dilaknat. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Tapi kemudian majlis atau apa yang kita tempati menjadi tidak terlaknat posisinya, menjadi tidak dilaknat oleh Allah satu, jika di dalamnya ada zikir. Nah, makanya Rasul mengatakan di dalam takbir ini, wa kana la yaqumu wa la yajlis illa ala dzikrillah. Posisi yang dia injak dimanapun selalu zikir menyertainya. Untuk apa tadi? Biar dunia itu tidak
posisinya tidak terlaknat. Ada jalan yang dilewati karena Anda berzikir, yang dilewati yang awalnya mal'unah, terlaknat menjadi tidak dilaknat. Kan begitu? Kalau dalam bahasa sholat, mengapa kita disunatkan ketika dari sholat dari titik satu pindah ke titik yang lain? Nah, ya. Kan gitu. Sholat subuh misalnya di sini, sholat maghrib di titik, lalu ketika ba'diyah pindah ke titik yang lain. Untuk apa? Untuk posisi bumi itu biar pernah dijadikan tempat sujud. Atau dalam bahasa lain, bumi itu nanti akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah bersujud di atasnya. Maka makin banyak titik sujudnya makin baik. Kan begitu? Itu kira-kira kenapa Rasul dimanapun menjadikan bumi itu selalu diwarnai zikir kepada Allah agar apa? Bumi itu tidak dalam posisi dilaknat. Yang kedua, wa alimun, orang yang berilmu itu terhindar dari laknat Allah. Kita punya ilmu itu terhindar dari laknat Allah. Karena orang yang berilmu itu cinta pada ilmu, kemana-mana baca buku, kemana-mana membawa ilmu, dan dia menunjukkan baktinya pada al-alim. Al-alim maha mengetahui. Maka orang berilmu itu mesti dekat pada Allah, pasti itu. Maka dikatakan orang bodoh kok orang pinter, orang alim lalu bermaksiat. Orang alim jauh dari Allah, itu kebodohan yang luar biasa. Karena orang alim seharusnya pasti dekat pada Allah. Nah, artinya kalau ada orang alim secara lahiriah lalu dia bodoh, bermaksiat, suka mencela, suka mencaci maki, pada hakikatnya dia bukan alim, bukan orang yang pintar. Karena dengan ilmunya dia malah menjauhkan diri dari Allah. Karena itu ya, Allah sudah mengatakan dia akan terhindar, seorang alim, orang berilmu akan terhindar dari laknat Allah. Yang ketiga, wal muta'allim, orang yang muta'allim itu orang yang memiliki semangat pengen ngaji. Muta'allim itu orang belajar. Di orang belajar, orang haus ilmu, memiliki semangat untuk menuntut ilmu, itu termasuk orang yang terhindar dari laknat Allah. Jadi kita punya semangat untuk menuntut ilmu kemana-mana, mau baca kan itu, atau berada dalam majelis ilmu, itu juga terhindar dari laknat Allah. Maka kalau dalam bahasa hadis yang lain itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang kemana-mana ingin menuntut ilmu, ingin belajar, maka sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya untuk mendapatkan surganya. Kemana-mana. Jadi kita ingin menuntut ilmu kemana-mana, ada majelis ilmu di sana kunjungi, ada di mana pengajian kunjungi, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan kemudahan jalannya menuju surga. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang lupa atau tidak tahu jalannya menuju surga. Karena banyak juga orang yang lupa jalannya menuju surga. Sudah ditakdirkan masuk surga, tapi lupa menuju surga. Gara-gara apa? Ya karena gara-gara tidak berilmu.
Maka juga dalam hadis lain itu disebutkan lagi, biar kita juga tidak lupa jalannya menuju surga, ditambah lagi sering-seringlah bersolawat. Man nasiya shalla alayya, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, nasiya thoriqon ilal jannah, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Amalnya banyak, udah banyak amalnya, tapi jarang bersolawat, itu nanti akan lupa, susah nyari jalan menuju surga, mundar mandir di akhirat itu, nggak ketemu jalannya. Ditanya, kemana? Aku mau nyari jalan surga, tapi lah lupa, karena nggak ada petunjuk jalannya. Nah, kita bisa bantu nanti kalau sudah merasa amalnya banyak, jangan lupa untuk bersolawat, biar tidak lupa jalannya menuju surga. Wa kana la yajlisu ilaihi ahadun wa huwa yusalli illa khaffafa salatahu wa aqbalahi faqala alaka hajah. Lalu ketika sholat, duduk sholat, beliau mengatakan, beliau mesti sholat itu membaca bacaan yang paling ringan. Bacaan yang paling ringan. Lalu setelah selesai dia akan mengabsen jamaahnya. Ini emang berat juga nih. Alaka hajah, kamu punya kebutuhan. Walam yakun ya'rifu majlisahu majlis ashabihi li'annahu kana haitsu intaha bil majlis jalasa. Jadi karena untuk memuliakan jamaahnya, maka beliau selalu mengontrol, mengabsen. Lalu kemudian jika ada jamaah yang punya hajah, udah nggak usah lama-lama di sini. Itu perilaku Rasul. Jadi dalam sholat dia adalah milih ayat-ayat yang paling enteng. Tapi kalau dalam hadis lain itu disebutkan, diinformasikan, ayat yang paling pendek yang sering dibaca Rasulullah adalah ayat yang jumlah surat, yang jumlah ayatnya sekitar 40 ayat. 40 ayat itu saya cari-cari, yang paling dekat itu ya Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, yang paling pendek. Tapi ada juga hadis yang juga menarik juga. Ada seorang sahabat yang ketika ngimamin itu membaca lagi-lagi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Besok lagi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu lalu kemudian jamaahnya ngadu pada Rasul, ya Rasul, ini imam sholat jamaah bacanya kulhu terus, nggak ada gantinya, nggak ada variasinya. Lalu Rasul mendengar, bukan marah, tapi senyum, malah senyum. Lalu dia mengatakan, barusan malaikat turun. Dia memberitahu kalau Allah suka dengan imam itu yang setiap kali membaca kulhu ahad. Jadi kalau melihat cerita-cerita hadis itu menarik. Rasul memuji orang-orang yang membaca surat pendek ketika sholat. Bahkan di kesempatan lain mencela, memarahi sahabat ketika sholat bacaannya panjang-panjang. Jadi Amr bin As, kalau nggak salah, Amr bin As itu pernah sholat ngimamin baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 284. Kalau baca itu kira-kira berdiri dengan kecepatan hadir, cara baca saya yang cepat, hadir kayak baca Yasin gitu ya. Itu kira-kira 45 menit sampai lebih. Ya 1 jam 15. Ya 1 jam lah. 284 ayat. Baca surah Al-Baqarah. Bayangin, Alif Lam Mim, sampai berdirinya apa nggak kemeng.
Lalu kemudian sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasul, ini sahabat, ini imam di masjid ini namanya Amr bin As, sholat panjang banget, ini jadi saya marah. Padahal kalau sholat jamaah makmum marah, nggak ridho terhadap imamnya, itu tidak afdol karena kepanjangan gitu. Langsung Rasul marah. Nah, ini marahnya Rasul. Tapi marahnya Rasul itu panggil Amr, ya Amr, ya Mu'az, afattan. Coba bayangkan, afattan. Jadi redaksi yang meskipun Rasul itu tidak menggunakan mimiknya tidak marah, tapi beliau mengatakan afattan, apakah kamu akan menimbulkan fitnah baru, memunculkan kira-kira nanti kalau itu menjadi syariat, menjadi kebanggaan. Oh, bisa baca surat panjang-panjang, itu akan menjadi fitnah. Bayangkan, karena jamaah Anda itu tidak hanya orang-orang yang urusannya sholat, banyak sekali jamaah Anda yang punya urusan. Sampai begitu, afattan menyebut kamu itu jangan bikin fitnah dalam agama. Padahal baca Quran panjang di sholat, Rasul menyebut jangan sampai kamu menjadi pemicu pemuncul fitnah. Sampai sebegitu marahnya Rasul. Jadi kalau sholat jamaah baca panjang-panjang itu hati-hati, bukannya disenangi Allah atau Rasulullah, prakteknya Rasul malah murka. Prakteknya Rasul malah murka. Maka sekarang kalau kita lihat tren di pengimaman ada Quran buka, itu bukan cara sholatnya Rasulullah. Untuk apa? Biar bacanya panjang-panjang, baca Quran, bukan afdol. Kalau sholat jamaah gak afdol. Imam itu ketika jadi imam harus hafal suratnya. Kalau nggak hafal jangan jadi imam. Itu kira-kira. Maka kalau ada masjid di depannya dikasih surat, salah, malah tidak mengikuti sunnah Rasul. Kecuali kalau mau sholat sendiri boleh kasih apa namanya Quran, ya. Lalu kita berdiri baca sambil baca boleh kalau sendiri. Tapi kalau jadi imam nggak boleh, ya. Jadi kalau kita pengen tadarus sambil sholat boleh, khatam sebulan misalkan. Lalu setiap kali sholat baca sambil alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, selesai buka kan gitu. Wa basyiril ladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annal jannata tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu, terus buka lagi. Terus boleh kalau lagi sholat sendiri. Kenapa? Nah, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin diceritakan orang yang membaca Quran ketika berdiri 100% pahalanya, full. Tapi ketika membaca Quran ketika duduk itu 25% pahalanya. Dapat perpahala tapi hanya 25%. Ketika ruku itu 75% pahalanya. Jadi ruku pun boleh membaca Al-Quran. Ketika sujud boleh membaca Al-Quran. Sujud. Tapi ingat ketika sholat sendiri, bukan sholat jamaah. Kalau ketika sholat jamaah manjang-manjangin, karena di dalamnya ketika sujud sambil baca Yasin, lah itu tidak sesuai syariat. Bayangkan jamaah kita tuh ada yang darah tinggi, ada yang stroke, ada yang jantungan. Sujud lama-lama itu pening. Nah itu yang bukan membaca Qur'annya yang tidak syariat, tapi karena berkaitan dengan nasib orang lain. Di situ permasalahannya. Ya. Nah itu Rasul selalu menanyakan kepada
jamaahnya. Wa kana yukrimu man dakhal alaihi hatta rubama basata lahu thawbahu yajlisu alaihi. Kalau duduk itu beliau berlapang dada. Bahkan kalau nggak ada tikar, beliau jadikan serbannya dipakai untuk sarap, sampai serbannya dikorbankan. Kita mana ada ya? Surban, bajunya itu Rasul sangat berlapang dada. Pokoknya nggak kebayang lah sama orang biasa. Wa kana yu'thirud dahilu alaihi bil wisadati allati tahtahu. Bahkan kalau misalkan tiduran begini dia punya bantal, orang lain enggak, ngantuk juga, bantalnya dikasihkan ke dia. Wa kana yu'ti kullu man jalasa ilahi nasibahu min wajhi hatta kana majlisuhu wa sam'uhu wa hadithuhu wa latifu mahasinihi wa taujihuhu lil jalis ilahi. Rasul itu selalu menjadi rebutan jamaahnya, maka majelisnya selalu dirindu. Jadi kehebatan beliau satu-satu dilihatin, biar melihat mukanya, dilihatin satu-satu sampai puas kalau melihat Rasul, karena sering dirindukan. Kalau ada majelisnya dia, jamaahnya ya luar biasa, dan dilihat satu-satu, dipastikan orang itu melihat dirinya. Karena itu. Kalau kita kan artis-artis, malah GR menjaga jarak dengan konstituen. Wa majlihu ma'adzalika hayaun wa tawadhu'un wa amanatun. Dan majelisnya juga disertai dengan rasa malu, kerendahan dan amanah, dan juga kelembutan. Qala ta'ala fa bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min khalik. Majelisnya saja, cara ngajarnya, cara mendirinya dengan penuh kelembutan. Ini rumusnya. Dalam Quran disebutkan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min khalik. Rasul itu karena demi cinta kasih sayang Allahnya dari Allah, maka beliau ketika mengajarkan dengan penuh kelembutan. Ternyata pendidikan, pembelajaran dengan cara kelembutan akan mudah diterima daripada dengan kekerasan. Dan kan kesuksesan Rasul kan karena kelembutan. Cerita yang orang buta, orang Yahudi yang suka melempari tai unta kepada Rasul, sering meludahi, karena gitu, itu menjadi masuk Islam karena Rasul nggak pernah marah dan dia dengan kelembutan. Orang Yahudi, orang pengemis yang suka mencaci maki, ya, disuapin, bahkan beliau disuapin dan nggak tahu yang dicaci itu adalah orang yang selama ini menyuapi dirinya dan seterusnya. Ini firman Allah, fa bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadhal ghalidul qalbi lam faddu min haik. Sekeras apapun, kalau kemudian dia menyampaikan dengan kelembutan, maka akan hancur. Walaqad kana yad'u ashabahu bi kinahum ikraman lahum mastimala tuqri qulubihim. Manggil orang lain dengan kunyah, gelar bagusnya. Misalkan Rizal punya anak namanya siapa namanya? Rizal Abu siapa? Kan Rasul sering disebut Abu Ibrahim, itu kunyah namanya. Panggilan yang baik. Bapak ini loh, bapak ini, itu namanya kunyah. Memanggil dengan kunyah yang terbaik, gelar yang terbaik, bukan gelar terburuk. Ya. Kalau ada orang manggil saudaranya dengan gelar yang terburuk, maka itu adalah termasuk seburuk-buruknya dosa. Bi'salismul fusuk, seburuk-buruknya dosa kefasikan. Manggil, misalkan saya manggil RW Rodi, misalkan Bugel, Kunting. Kunting itu namanya lakob,
panggilan buruk yang dalam bahasa Al-Quran disebut bi'salismul fusuk, kefasikan, perbuatan maksiat yang paling buruk ba'dal iman, setelah dia beriman. Maka jangan sekali-kali manggil saudaranya dengan gelar yang buruk, dengan gelar yang jelek, karena itu termasuk seburuk-buruknya dosa. Nah,